Di tengah perlambatan laju ekonomi, pemerintah menghadapi tantangan besar menjaga kesehatan APBN. Penerimaan pajak belum mencapai target, ruang fiskal semakin sempit, sementara kebutuhan belanja negara terus meningkat. Di saat yang sama, pemerintah memperluas pemungutan pajak, mulai dari transaksi di marketplace hingga pajak pencairan JHT. Dalam marketplace, pajak dikenakan bagi individu pribadi maupun badan usaha yang menjual produk barang dan jasa. Pemerintah pun menunjuk marketplace yang memungut pajak kepada tiap pedagang yang melakukan transaksi di platform digital. Besaran pajak atau tarif PPh pasal 22 yang dipungut marketplace adalah 0,5% dari peredaran bruto atau omset yang diterima pedagang. Sementara itu, pemerintah juga memungut pajak dari jaminan hari tua atau JHT sebesar 5%. Tarif ini dikenakan 0% bagi penghasilan bruto dengan 50 juta dari JHT. Sementara akan dikenakan 5% jika penghasilan bruto di atas 50 juta rupiah dari JHT. Lantas tepatkah langkah pemerintah ini untuk mengejar penerimaan negara di tengah tekanan fiskal? Ya, untuk membahas hal ini lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Ahmad Nur Hidayat selaku ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Kita langsung sapa. Selamat siang Mas Ahmad, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Mas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Mas Andrew, di sini sehat nih, berangin agak panas. Oke, semoga cerah ya, sesuai dengan apa yang sedang ada di sana, di tempat Mas Ahmad ya. Indonesia kita harapkan juga semakin cerah ke depan. Oke, kita akan membahas tentang dunia ekonomi kita, di mana pemerintah menerapkan pajak di sana-sini, salah satunya bagi platform e-commerce ya. Jadi para pedagang UMKM yang ada di sektor digital akan dikenakan pajak 0,5% menurut tayangan tadi ya. Kalau dari Mas Ahmad sendiri bagaimana? Apakah ini tepat, bijak untuk mendongkrak laju ekonomi kita? Ya, yang pertama ya kita pahami bahwa pajak ini yang 0,5% dari omset ini bukan sesuatu hal yang baru ya. Jadi ini sudah berlaku buat para pengusaha UMKM yang berjualan di offline. Dan saya kira yang kita sedang diskusikan ini adalah ini mengalami perluasan ya basis pajak menjadi kepada pedagang-pedagang yang bergerak di digital. Nah, saya kira ini satu hal yang memang diskresinya pemerintah ya untuk menerapkan pajak ini, dan saya kira yang sistem ini yang memungut pajaknya adalah marketplace-nya langsung. Jadi si pedagang itu sudah dipotong begitu, dan tentunya di sini ada satu hal yang kita perlu soroti, bagaimana si marketplace-nya apakah dia punya sistem pengaduan UMKM ini yang terbuka dan transparan, karena bisa saja mereka mengambil pajak tertentu dari para pemain digital tetapi tidak cukup transparan, atau penggunaan algoritmanya menjadi sesuatu yang misterius ya, sehingga lagi-lagi pedagang-pedagang kita ya, terutama kelas pekerja, yang bisa jadi mereka masuk ke bisnis online ini karena mereka kehilangan PHK ya, karena mereka kehilangan pekerjaan, dan ini menjadi alternatif. Tetapi ketika mereka masuk ke marketplace-nya tidak cukup transparan. Nah, saya kira ini tugas negara juga. Jadi negara tidak hanya harusnya memungut pajak saja, mengambil penerimaannya saja, tapi harus juga mencermati ekosistem digitalnya. Apakah ekosistemnya sudah adil atau belum buat mereka? Apakah ada pungutan ganda atau tidak? Apakah kemudian kebocoran data dan algoritmanya transparan atau tidak? Ini menjadi tugas negara. Jadi dalam hal ini ya boleh saja negara memungut pajak ya dari marketplace, tetapi negara juga berkewajiban agar ekosistem digital ini berlangsung dengan baik. Begitu Andrew. Oke, jadi ada transparansi dan juga harus ada keadilan ya yang ada di sistem e-commerce ini, dan pemerintah harus tahu hal ini. Ya, saya kira itu menjadi PR-nya ya. Meskipun sebenarnya Andrew, kalau kita mau lihat sistem keadilan, apa yang terjadi di offline yang itu diterapkan di online, di digital, sebenarnya mengganggu ya semangat keadilan. Kenapa?
biaya teman-teman di digital ini berbeda dengan biaya yang dikenakan di offline. Memang orang offline sering mengeluhkan mereka dikenakan biaya tempat ya, sementara di online tidak. Dan terkesan memang online terkesan kemarin itu begitu enak gitu ya karena tidak ada pungutan pajak yang baru diberlakukan di saat-saat ini. Itu kan yang kita dengar satu sisi dari teman-teman yang di offline. Tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, teman-teman pedagang di online yang masuk di marketplace juga mereka punya kesulitan atau beban biaya sendiri, Andrew. Yang beban itu kalau kita lihat teman-teman di marketplace itu nggak bisa ngambil margin besar. Ya, karena semua orang membandingkan harga di tempat yang sama secara digital. Jadi mereka kalau ingin bersaing ya mereka harus mengambil margin yang sangat-sangat tipis. Belum lagi di marketplace itu ada biaya komisi yang mereka harus bayarkan. Belum lagi mereka harus menanggung kerugian dalam hal retur ya kalau mereka menggunakan sistem bayar belakangan ya atau COD begitu. Dan saya kira ini yang membuat sebenarnya margin ya di teman-teman digital ini tidak sebesar apa yang dibayangkan oleh teman-teman pedagang di offline gitu ya. Sehingga menurut saya ini perlu harusnya melihat karakter dari online yang begitu tipis sebenarnya ini tidak bisa diterapkan dengan sama ya 0,5% sebagaimana teman-teman di pedagang offline. Artinya pemerintah harusnya mengenakan pajak itu bukan sekedar melihat oh ini mirip sudah dikenakan aja 0,5%, tetapi harusnya pemerintah dalam hal ini adalah bagian fiskal ya itu lebih cermat karakter mereka ini seperti apa. Jangan sampai kita mengenakan nih teman-teman yang sebetulnya menjadikan marketplace ini sebagai survival mereka ya di tengah mereka kehilangan pekerjaan, tetapi kemudian mereka tambah dirugikan dengan adanya pengenaan pajak 0,5% ini ya, sementara mereka tuh sangat-sangat tipis sekali marginnya dan resiko mereka juga semakin besar begitu. Oke, ini yang saya mau dalami lagi Mas Ahmad karena menarik sekali pedagang online kita mengambil margin yang sangat tipis ya karena ada potongan di sana sini dan juga di satu sisi daya beli kita saat ini masih lemah, belum pulih sepenuhnya Mas Ahmad. Lalu harusnya pemerintah apakah harus lebih memberikan ketentuan yang lebih detail secara rinci apa saja pedagang-pedagang di sektor online yang harus dikenakan pajak. Jangan semua disamaratakan, kalau tidak nanti pedagang-pedagang kecil kita yang ingin memulai usaha di ruang digital atau orang yang baru terkena PHK ingin berusaha di ruang digital, mati semua di sana, Mas Ahmad. Ya, ini yang saya bilang kita harus menggunakan sistem keadilan ya, Mas Andrew. Mereka yang masuk di online sebagai pedagang online itu jangan dikira mereka adalah pengusaha-pengusaha besar ya. Pengusaha besarnya memang harus kita akui ada, ya mereka masuk ke dunia digital itu karena mereka ingin menambah pasar mereka, di samping mereka juga punya toko offline-nya. Tetapi kalau itu mungkin nggak isu ya, itu memang harus dikenakan ya. Tetapi kalau prinsip keadilannya pedagang-pedagang atau pemain-pemain UMKM yang kecil, yang mereka punya kreativitas, ya berusaha mengambil celah, mereka juga belajar dengan algoritmanya. Nah ini nggak boleh disamakan, Andrew, oleh pemerintah begitu. Ingat ya saya katakan 0,5% itu kesannya terlihat kecil. Yeah. Ya, tetapi kalau kita lihat beban ya persaingan di online itu kan luar biasa ya, dapat margin 5% saja itu suatu untung yang besar. Sementara 5%-nya itu diambil lagi 0,5%. Ya tentunya ini menjadi sesuatu yang memberatkan. Apalagi kalau kita lihat baca ketentuannya, ini kan memang batasnya adalah 50 juta ya. Artinya kalau mereka di bawah 50 juta mereka tidak dikenakan pajaknya 0%. Tapi kalau mereka di atas 50 juta omsetnya, selisih dari 50 juta itulah yang dikenakan 0,5%. Ini kan ngitungnya dari omset loh, ingat. Bukan dari margin mereka loh. Yang saya tadi kan margin 5% aja udah banyak banget. Sementara harus dipotong 0,5% dari omset. Nah disinilah letak persoalan keadilannya begitu. Kalau pemerintah asal pukul rata saja, tidak melihat karakter mereka, tentunya ini sangat memberatkan teman-teman online kecil ya, Andrew. Sehingga pertama memberatkannya karena batas 50 juta itu sebenarnya itu batas yang sudah hampir ya 10 tahun lebih, bahkan 20 tahun lebih itu masih digunakan standarisasi pajaknya. Padahal kita tahu ya dengan inflasi
yang terus-menerus angka 50 juta itu sebenarnya bukan diartikan mereka adalah orang-orang yang mampu, ya, orang-orang yang katakanlah pemain yang berhak diambil pajaknya gitu. Nah, sementara batas 50 juta ini pun belum disesuaikan. Padahal ini adalah 15 tahun yang lalu. Ya, batas kemampuan orang dianggap harus bayar pajak. Ya, saya kira dengan adanya kenaikan yang terus-menerus tiap tahun terjadi, harusnya batas 50 juta ini disesuaikan. Ya, menurut kami ini harus disesuaikan untuk keadilannya, ya, bukan berarti mereka dapat omset 50 juta dikatakan mereka sudah sejahtera, lebih baik. Belum tentu, Andrew, ya. Angka omset 50 juta itu bisa jadi adalah masih tergolong ya, mereka adalah pemain mikro yang sebetulnya harusnya dibantu, bukan malah diambil pajak 0,5% dari omsetnya. Oke, jadi harus ada penyesuaian dan juga ada standar dari pajak yang dirubah ya, karena sudah beberapa tahun tidak dirubah-rubah, hanya segitu saja. Dan ini memberatkan bagi para pedagang kita di ruang-ruang digital. Selain pajak di ruang digital atau di e-commerce, ada pula pajak yang dipungut oleh pemerintah, yaitu dari JHT. Ini yang membuat masyarakat gerah, Mas Ahmad. Tapi ditanya, kita akan dalami lagi usai jeda. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Ahmad Nur Hidayat selaku ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta. Mas Ahmad melanjutkan diskusi hangat kita. Kita akan membahas tentang JHT, jaminan hari tua yang dipotong oleh pemerintah juga sebesar 5% untuk mendongkrak ketertinggalan laju ekonomi kita. Kalau dari Mas Ahmad sendiri, apakah ini juga tepat untuk mendorong mengakselerasi ekonomi kita dengan memotong JHT warga kita, Mas Ahmad? Iya, kalau kita lihat dari aturannya, ya memang pemerintah ini punya kuasa, Andrew, ya, untuk mengenakan tarif pajak, ya, termasuk untuk JHT, ya. Secara legalnya di undang-undang itu ada memang. Tapi kan undang-undang itu dibuat tidak memprediksi apa yang terjadi hari ini atau yang akan datang. Ya, kondisi hari ini ternyata banyak kelas menengah kita yang harus kehilangan pekerjaan. Nah, yang kehilangan pekerjaan itulah yang mungkin mereka menabung, ya, diambil setiap bulan dalam bentuk jaminan hari tua. Nah, ketika mereka sedang di PHK, nah mereka kan nggak punya bantalan. Nah, JHT ini bisa jadi bantalan mereka untuk mereka ambil. Nah, sayangnya ya ini legalnya ada, tetapi legal belum tentu adil dalam ekonomi, Andrew. Belum tentu ini menciptakan kenyamanan buat mereka. Kenapa saya bilang? Karena ini adalah bukan satu profit atas satu usaha yang mereka sedang geluti atau pekerjaan yang mereka lakukan. Enggak. JHT ini adalah jaring pengaman. Mereka mencairkan ini, harapannya adalah ini bisa membuat mereka survive atau setidaknya mereka bertahan saat mereka lagi sulit. Apa boleh, apa tega negara ya mengambil pajak yang sebenarnya orang itu sedang dalam kondisi susah. Kan kalau kita mau bicara pajak itu kan harusnya itu kan alat distribusi kekayaan. Yang kaya diambil untuk disalurkan kepada yang kurang mampu. Sekarang ini mereka punya saldo JHT, mereka butuh karena mereka lagi survival. Mereka ini bukan kaya, kok diambil pajaknya? Nah, itu yang kemudian mengganggu ya equity, prinsip keadilan dalam pengenaan pajak. Meskipun saya ingin juga meluruskan, Andrew, supaya balance, bahwa yang dikenakan 5% itu adalah 50 juta pertama. Jadi bukan keseluruhan. Jadi saya kira 50 juta pertama itu tarifnya 0, tetapi 50 juta kedua itu yang baru kemudian dikalikan 5%. Jadi sebenarnya pemerintah dalam mengenakannya juga cukup berhati-hati. Meskipun demikian, ya dalam prinsip pengenaan pajaknya itu melanggar. Karena pajak itu yang namanya adalah distribusi orang yang kaya yang diambil untuk disalurkan kepada yang membutuhkan. Nah, sekarang teman-teman kita yang mencairkan JHT ini kan lagi kesulitan. Apa mereka disebut orang kaya? Ya, mereka kehilangan pekerjaan loh, Andrew.
Orang kaya itu kan ketika penghasilannya tetap ada, ya minimal kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi dan mereka punya selisih. Nah, selisih itu bolehlah dipajakan seperti di kelas menengah PPh 21 ya, PPh 22 begitu. Tapi kalau mereka yang sedang kesulitan, ya masa depannya belum pasti dan mereka punya dana sebagai jaring pengaman sosial mereka, apa tega kita mengenakan pajak, ya. Ini mereka bukan orang-orang kaya loh. Dan saya kira ini yang kita perlu ingatkan ya. Secara legal bisa jadi undang-undangnya ada, tetapi apakah legal itu tepat di waktu saat ini, ya itu saya kira kalau penggunaannya, penerapannya seperti ini untuk teman-teman yang harusnya mencairkan JHT kena pajak juga, saya kira ini sesuatu yang perlu kita kritisi dan kalau bisa dikoreksi, Andrew. Oke, saya mau mendalami dengan mekanismenya. Ini jika ada seseorang yang baru terkena PHK, kemudian mencairkannya secara berkala, tidak langsung gelondongan semuanya dicairkan. Apakah orang tersebut terkena pajak secara progresif 5% pertama pada saat mereka atau seseorang tersebut mencairkan, kemudian kena lagi di kuartal selanjutnya setelah ia mencarikan yang pertama, kemudian kena lagi 5%, atau justru akan bertambah, Mas Ahmad? Dan mekanisme seperti apa yang sebaiknya tepat begitu ya, skenario yang firm untuk pemerintah agar bisa mendongkrak pendapatan selain dari memajakan dari JHT dan juga e-commerce? Ya, saya kira ini yang menarik yang menjadi isu di masyarakat bahwa ternyata hitungan JHT ini hitungan akumulatif, Andrew. Jadi misalkan begini, Anda ini kan ketentuannya mengatakan bahwa JHT itu bisa diambil dalam beberapa tahap selama paling lama 2 tahun kalender. Ya, nah 2 tahun kalender itu dianggap sebagai satu pembayaran sekaligus. Contoh misalkan di tahun pertama Anda mencairkan JHT-nya 40 juta. Ini kan di bawah 50 juta, pajaknya 0. Oke. Di tahun kedua, nah Anda taruhlah Anda punya saldonya itu 80. Di tahun kedua itu Anda mau cairkan 40. Harapannya pajaknya 0 kan? Di tahun kedua. Tetapi ternyata perhitungan pajaknya berdasarkan pasal 17 itu bahwa tarif ya pembayaran jumlah yang dikenakan adalah jumlah bruto dan itu sifatnya tidak final, artinya bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak ya. Ternyata tahun kedua dia mencairkan 40 sehingga total akumulatifnya 80 juta. Nah, berarti kan melampaui 30 juta nih dari batas minimum 50. Nah, 5% dikali 30 juta si pekerja yang mencairkan JHT-nya atau para masyarakat yang di PHK dan kemudian harus mengambil JHT-nya itu dikenakan pajak 1,5 juta. 30 juta dikali 5%. Nah, jadi 1,5 juta itu buat mereka itu sangat banyak ya, Andrew, ketika mereka memang membutuhkan pekerjaan, apalagi ini mencari bantalan untuk mereka survive ya. Mungkin sebagian mereka ada yang ingin buka usaha, sebenarnya ini bisa tambahan modal, tapi 1,5 itu harus diserahkan sebagai pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Nah, saya kira ini yang menjadi pertanyaan, apakah ini fair ya, bisa diambil 2 kali 2 tahun ya, tetapi ya batas pajaknya itu dihitungnya akumulasi sehingga tetap menjadi satu kesatuan. Nah, ini kan sepertinya kok kita ini sedang memang kekurangan penerimaan negara sampai dikejar-kejar seperti itu gitu ya. Sehingga akhirnya ini bukan meringankan, tapi menurut saya memberatkan dari teman-teman yang mendapatkan PHK dan ingin mencairkan JHT-nya. Baik, jadi pemerintah harus mengevaluasi besar-besaran ya terkait hal ini agar jangan kebijakan pemerintah memberatkan kita, tetapi justru harus meringankan warganya. Terima kasih Mas Ahmad telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mas Ahmad. Salam sehat, Mas Andrus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda, kita akan melihat Yayasan Buddha Seci yang memberikan layanan kesehatan gratis bagi ratusan warga di Sintang, Kalimantan Barat. Usai jeda di Halo Indonesia.